Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda pada pagi menjelang siang hari ini dalam program Ala Dokter. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama. Kita akan membahas sebuah fenomena di mana ada sebuah penyakit yang bernama diabetes mellitus beserta penyakit tuberkulosis paru yang akan kita sama-sama bahas pada hari ini. Di mana penyakit ini, kedua penyakit ini, diabetes mellitus dan tuberkulosis paru merupakan dua penyakit yang memang menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Keduanya memang memiliki beban yang cukup tinggi dan bisa saling mempengaruhi kepada penderitanya tersebut. Nah, penderita diabetes sendiri memiliki resiko untuk terinfeksi paru karena memang sistem imunitas tubuh yang lemah. Sedangkan infeksi tuberkulosis bisa dapat memperburuk kontrol gula darah pada penderita diabetes. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan terpadu kepada kedua penyakit ini memang kita perlu benar-benar bahas. Nah, makanya pada dialog interaktif pada bagian ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang keterkaitan diabetes mellitus dengan tuberkulosis paru, mulai dari segi medis, gejala, upaya deteksi, serta penanganannya. Untuk itu, saya, Elisa Willy, kita akan berbincang bersama-sama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember tentang kedua penyakit ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Indra Hartawan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas Willy. Hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus dan tuberkulosis paru. Dua penyakit yang memang kayaknya agak berbeda servernya ya, Dok ya. Yang satu bagaimana tentang metabolisme, satunya lagi fokus ke paru. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit, Dok, sebelum kita memulai bincang-bincang pada hari ini. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Willy atas pengantarnya ya. Betulnya Mas Willy tadi sudah memberikan intro yang bagus, istilahnya per definisi apa-apa sudah digambarkan di depan. Sekarang saya cuma hanya menambahkan, yaitu sebagai gambaran singkatnya, yaitu tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Yang kita ketahui bahwa kasus di Jawa Timur ataupun di Jember ini sangat tinggi kasus TBC-nya, sehingga kita harus sangat care terhadap TBC di daerah kita. Kemudian seperti kita ketahui, kita juga mempunyai pasien-pasien diabetes mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik menaun yang ditandai oleh kadar gula yang tinggi, disebabkan karena kelainan sekresi insulin atau pankreas atau keduanya. Jadi di sini pasien-pasien diabetes dari populasi yang terutama di kunjungan di poli penyakit dalam ataupun dirawat inap itu sangat tinggi. Dan kebetulan dari yang saya rawat kebetulan banyak sekali yang overlap dengan TB. Jadi nanti kita jelaskan kenapa mereka bisa overlap, yang diabetes bisa TB, yang TB kenapa bisa terjadi diabetes. Sekilas gambarannya begitu, Mas Willy. Siap, Dok. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama, Dok. Terkait diabetes mellitus dan tuberkulosis, Dok. Tadi dokter bilang bahwa ada overlapping, Dok. Nah, ini boleh dijelaskan, Dok. Overlappingnya di mana, Dok? Kok bisa antara orang penderita diabetes juga bisa memungkinkan untuk menderita juga tuberkulosis paru, Dok? Ya, terima kasih Mas Willy. Jadi pada penderita diabetes itu kan terjadi peningkatan gula darah, misalkan di atas 200 atau 300, itu akhirnya pada pasien tersebut terjadi penurunan imun. Penurunan imun sendiri kita tahu di sekeliling kita mungkin bakteri banyak sekali ya, baik di tempat umum ataupun di terminal, di rumah sakit, itu bakteri banyak sekali. Sehingga pada pasien diabetes tersebut terjadi bakteri tadi yang terhirup, sehingga dia bisa terpapar juga pada pasien diabetes tersebut, sehingga gampang terjadi dibandingkan kita yang tidak diabetes. Itu sebaliknya juga pasien TB, kenapa bisa terjadi DM? Karena pasien TB kan obatnya banyak dan mereka cenderung malnutrisi, biasanya orangnya agak kurus. Pada orang kurus itu biasanya terjadi gangguan mungkin pola makan dan sebagainya, sehingga nutrisinya juga bagus, menyebabkan pankreas juga tidak bekerja dengan sempurna. Yaitulah yang menyebabkan kedua penyakit itu berkaitan. Oh, malah justru ketika malnutrisi pun juga memungkinkan ya, Dok, ya, untuk diabetes. Wah, ini jadi insight baru nih pendengar, karena memang yang mungkin kita berpikir bahwa ya diabetes itu adalah penyakit yang ringan ya, Dok ya. Kan stigma-stigma seperti itu masih ada ya, Dok ya. Nah, itu kalau misalnya kita sadar bahwa imun kita menurun ya, Dok ya, maka bakteri akan rentan masuk, Dok. Nah, bisa enggak, Dok, kita mengantisipasi hal itu, Dok? Kalau memang kita diabetes ya, misalkan memang ada faktor genetik dari hati-hati ya, memang faktor genetik itu nggak selalu 100% turun, tapi tergantung pola hidup kita. Jadi kalau misalkan orang tua kita salah satu diabetes, ayah atau ibu, biasanya yang dominan ibu ya. Jadi pengetahuan dalam dan sepengamatan saya, kalau ibu diabetes biasanya
50% dari total anaknya itu biasanya juga diabetes. Tapi itu bisa dihindari dengan cara pola hidup yang bagus. Artinya makan kalori, nasi jangan berlebihan. Kalau sudah makan nasi jangan makan mie, jangan makan roti. Jadi mie, roti, nasi itu setipe. Artinya karbohidrat semua. Dan juga kerupuk-kerupuk, meskipun kerupuk seblak yang mungkin makan anak-anak sekarang seblak cilok itu kalorinya tinggi semua. Dan itu sangat harus dihitung. Mamanya saya udah makan nasi tadi, ya udah jangan makan seblak lagi. Nanti hitungnya 6 jam lagi begitu. Padahal seblak itu makanan yang enak. Tapi memang sebagai generasi muda ya Dok ya, saya juga kadang juga ngelihat setelah makan gitu yang ngelihatnya makan seblak itu juga enak gitu. Iya, itu makanya harus hati-hati. Pokoknya kalau ada faktor genetik kita harus hati-hati pola makan dan hindari makanan berlebihan atau gula yang berlebihan. Dan yang penting ya, saya perhatikan ke teman-teman tuh pola makan jam 7 malam ke atas yang itu menyebabkan cenderung diabetes. Jadi usahakan jam 7 malam ke atas. Kalau memang lapar makan buah saja. Baik Dok. Kembali sekarang saya tertarik Dok, ingin melihat bagaimana kita itu bisa menilai diri kita sendiri Dok. Kadang kan penderita diabetes itu kan kadang agak menyangkali Dok, bahwa wah ini saya cuma makan manis kok, gulanya tidak banyak ini. Tapi tiba-tiba setelah dilakukan pemeriksaan tiba-tiba diabetes Dok. Nah sebagai orang awam Dok, gimana caranya kita bisa mengecek diri kita sendiri bahwa kita sudah terjangkit penyakit ini Dok? Ya, terima kasih Mas Willy. Jadi saya kebetulan punya pasien usia 31 ya, semalam ya, dia kontrol. Dia memang asalnya pola makannya tidak karuan. Jadi suka makan malam, nasi goreng, mie goreng. Kalau mau tidur makan nasi, kalau nggak makan nasi nggak bisa tidur gitu alasannya. Tapi terus habis itu dia iseng-iseng cek ada tanda-tanda diabetes. Salah satu yaitu 3P, betulnya polipagi, poliuri, polidipsi. Polipagi itu banyak makan, polidipsi itu poliuri banyak kencing, polidipsi banyak minum. Ya, jadi 3 faktor itu kelihatan. Misalkan pasien tuh bilang, "Dok, saya kok sering kering tenggorokan saya, terus saya pipis kok sampai 5 kali 6 kali per tiap malam." Nah, itu salah satu tanda diabetes. Jadi orang yang makannya banyak tapi berat badan tidak naik-naik itu juga itu tanda-tanda diabetes. Makanya kalau ada terjadi 3 tanda itu, sering makan, sering minum, berat badan menurun, nah itu harus cepet cek, minimal cek gula acak. Cek gula acak pakai stick. Oh, pakai stick ya. Pakai stick itu bisa dikerjakan di apotek atau di dokter terdekat ataupun di vaskes terdekat. Itu harus hati-hati bila gula acak di atas 200. Di atas 200. Itu artinya itu biasanya positif diabetes. Tapi kalau antara 150 sampai 200 itu masih plus minus, artinya bisa diabetes bisa enggak. Antara 150 sampai 200. Jadi harus kita cross check dengan pemeriksaan. Misalkan kalau pakai BPJS biar kita cek gula darah puasa atau HbA1c. Jadi gula darah puasa dikatakan diabetes kalau di atas 126 mg per desiliter atau HbA1c di atas 7%, satuannya persen. Jadi itu nanti bisa kita cek di vaskes, biasanya vaskes rumah sakit. Kalau di vaskes pertama biasanya cuma gula darah aja. Baik. Ya. Berarti memang ini kalau misalnya tadi saya ulangi lagi Dok ya, gejala yang memang yang bisa dilihat adalah banyak makan, banyak minum sama banyak buang air kecil ya Dok ya. Itu yang memang jadi tanda awal diabetes mellitus. Nah, sekarang kalau gejala awalnya TB Dok. TB paru Dok. TB itu betulnya penyakit yang banyak ya, keluarnya mirip-mirip sekitar kita ya, batuk-batuk, batuk kering. Tapi yang paling ekstrim pada TB itu batuk darah. Batuk darah ataupun batuk yang tidak sembuh-sembuh selama lebih dari 2 sampai 4 minggu. Jadi kalau batuk, misalkan batuk coba obat batuk sederhana, misalkan sirup batuk nggak sembuh, ke dokter dikasih antibiotik yang sederhana nggak sembuh. Jadi kita harus periksa lanjutan ke misalkan di foto ronsen. Jadi foto ronsen itu tujuannya untuk mempertegas diagnosa TB atau bukan. Biasanya bisa dikerjakan di rumah sakit. Baik. Kalau sudah nanti di rumah sakit dikerjakan foto ronsen, dokter menganalisa misalkan, oh ini harus periksa sputum itu udah periksa TCM. Kalau diperiksa sputum ternyata positif, ya biasanya diteruskan dengan pengobatan TBC. Kalau dari sputumnya negatif, ya mungkin tidak di terapi TB. Iya, seperti saya ceritakan ini, ada kebetulan pasien masih umur 16 tahun, dia mondok. Memang di pondok itu sangat berisiko TB. 16 tahun ya Dok? Ya, karena dia di dalam kamar tuh isinya 20 orang. 20 orang dan ada yang batuk-batuk, sehingga mungkin ketularan dari temennya
sempat periksa ke poli, akhirnya saya ronsen, benar hasilnya ada gambaran namanya infiltrat tuh kalau di foto ronsen kayak ada gambaran putih-putih kapas di bercak putih di foto ronsennya. Nah itu kita mendukung ke arah TBC. Ya mau tanya nih untuk diabetes ya. Iya. Jadi gejala dari diabetes itu awalnya dari apa, Dok? Apa dari makanan atau dari orangnya yang bersangkutan dan lalu malas bergerak? Atau bagaimana, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Jadi diabetes itu pada prinsipnya, Pak, jadi karena pola makan dan keturunan, Pak. Jadi awalnya kita punya bakat genetik dulu. Jadi misalkan bapak kita ada diabetes atau ibu kita diabetes, ya itu kalau udah tahu ada faktor genetik dari orang tua, kita harus hati-hati, pola makan kita harus dijaga, jangan gemuk-gemuk, jangan suka ngemil yang manis-manis atau makan malam nasi goreng, mie goreng dan sebagainya di malam hari. Itu yang berisiko untuk diabetes, Pak Abdurrahman ya. Iya, Pak Abdurrahman. Jadi kalau memang ada faktor genetik, ya harus dikendalikan pola makan kita. Nah, tapi kebetulan ada juga diabetes tipe 1, Pak. Jadi diabetes yang bukan karena pola makan, karena faktor genetiknya kuat, Pak. Jadi bapak ibunya diabetes. Biasanya anaknya ada yang diabetes semenjak usia 18. Memang pernah ada dan banyak kasusnya. Mulai di Jember aja saya merawat lebih dari 5. Jadi bapaknya diabetes, ibunya diabetes, anaknya gulanya tinggi 300, 400, 500. Anaknya, Pak? Iya, dan harus pakai insulin. Nah, kalau diabetes udah pakai insulin berarti kan harus pengobatan intensif. Iya. Dan kebetulan pasien tersebut dirawat di rumah sakit paru dengan TB. Jadi sudah overlap jadi pola karena turunan kalau itu. Nah, kalau ada juga diabetes pada usia lanjut. Biasanya terjadi pada usia 60 atau 70 tahun ke atas. Itu bukan karena pola makan atau turunan, tapi karena memang pankreasnya sudah usia tambah usia. Jadi fungsi pankreasnya menurun. Itu. Tapi yang jelas yang banyak didapatkan di Indonesia itu karena faktor makanan, pola makan. Faktor makanan ya, Pak. Sehingga kita harus benar-benar mengendalikan pola makan kita, kalori, nasi. Seperti saya bilang ke pasien-pasien yang udah kadung diabetes, saya batasi nasi maksimal 10 sendok. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih ya. Karena di atas 10 sendok itu pasti numpuk gulanya. Nasi 1 piring 10 sendok dengan roti tawar 1 tangkep itu mirip kalorinya. Mirip ya. Jadi kalau sudah makan nasi jangan makan roti, karena itu jumlah kalorinya mirip. Ya itu yang penting. Berarti memang faktor makanan jadi faktor utama ya, Dok. Cuma kadang masih ada anggapan, Dok, bahwa wah ini karena pikirannya, Dok. Jadi kayaknya mengabaikan faktor makanan. Kayak saya beberapa kali menemukan penderita diabetes di lingkungan sekitar saya yang mengatakan bahwa ini karena pikirannya terlalu stres ini. Jadi makan apa aja bebas, enggak apa-apa. Yang penting pikirannya happy, Dok. Itu masih ada anggapan seperti itu, Dok. Benar, ada istilah stres hiperglikemi. Jadi stres menyebabkan gula darah. Tapi kita harus cross check juga. Dalam artian gini, misalkan hari ini kita cek gulanya 220. Terus minggu lagi kita cek ternyata turun. Ya mungkin itu karena stres. Kalau memang dari follow up-nya itu gulanya turun. Tapi kalau hari ini 220, minggu depannya tetap tinggi, berarti ya memang ada faktor genetik diabetes. Jadi faktor pikiran itu faktor nomor 2. Berarti itu faktor pikiran jangan dijadikan alasan juga ya, Dok. Jadi faktor nomor 2. Ya bisa sih, cuman bukan faktor utama. Jadi genetiknya itu harus dicari. Baik, Dok. Berarti mungkin menjawab yang Pak Abdurrahman tadi, bahwa kita memutuskan ke dokter itu kapan, Dok? Gini, tanda-tanda diabetes yang sering terjadi pada pasien-pasien saat ini, kesemutan ya, Dok. Kesemutan di ujung kaki, di tapak kaki. Di tapak kaki. Oh, di kaki ya, Dok. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Itu yang awal. Kedua, mungkin mata kabur. Jadi kalau kesemutan itu bahasa medisnya neuropati, kalau mata kabur itu retinopati. Jadi penglihatan sudah, meskipun usia masih muda 30, 40, itu mata sudah kabur, tapi bukan plus minus ya. Kalau mata kabur karena plus minus mungkin bisa dikoreksi, tapi kalau mata kabur karena diabetes, gulanya tinggi 300 ke atas, itu harus dikoreksi gulanya dulu, baru dikasih kacamata. Jadi dokter mata biasanya nggak mau ngasih resep kacamata kalau gulanya masih tinggi, karena gampang berubah angka naik turunnya itu. Jadi tadi neuropati, retinopati, terus yang paling jelek sih ya kayak ke efek
ke jantung atau ke ginjal, tapi Iya. insya Allah jarang terjadi. Pernah terjadi tapi pada usia-usia 50-60 ke atas yang diabetesnya udah menderita 10 tahun lebih. Itu Iya, bisa iya, terjadi efek komplikasi ke ginjal ataupun ke jantung. Baik, baik dok. Tapi yang awal-awal biasanya cuman, dok mata saya kabur, dok kaki saya kesemutan, dok saya kok sering kencing malam hari 5 kali per malam. Pokoknya patokannya kencing malam loh ya, bukan kencing pagi hari. Bukan kencing pagi ya, Bukan. berarti pantangannya kencing malam. Kalau kencing pagi hari, karena kalau saya nyarankan ke pasien-pasien ya, bangun tidur harus minum air putih, wajib itu. Karena air putih itu bagus sebelum sholat subuh. Iya. 1 gelas itu untuk satu gelontor ginjal kita. Kedua, infeksi saluran kencing tidak akan terjadi karena di gelontor itu tuh. Dilancar terus ya, Man. Terus usus kita juga bagus, akhirnya BAB dan sebagainya normal karena baik, air dok. putih pagi hari itu. Jadi kalau minum air putih pagi hari, setelah dari masjid sholat subuh minum lagi. Jadi kita sering kencing di pagi hari normal karena minum kita banyak. Karena, Gitu. betul. Berarti tadi kalau misalnya kita memutuskan di dokter adalah saat kita kesemutan, sudah mulai kesemutan di ujung jari kaki, habis itu mata mulai kabur, sama kalau kita kencing malam Ya, sering ya dok ya. kencing malam ataupun sering haus itu boleh. Berarti untuk mendengar semuanya, jadi jangan ditunda-tunda untuk ke dokter ya, karena dokter nggak gigit. Karena biasanya masih ada anggapan dok Ketakutan, bahwa, ya. aduh takut nanti kalau misalnya ke dokter malah Ketahuan. semuanya. Bahkan anggapan itu masih sering dok. Masih banyak pasien-pasien tuh kenapa nggak periksa dulu takut kalau tahu penyakitnya. Padahal kan kalau misalnya kita semakin tahu untuk ke dokter Iya, kan semakin mudah, semakin dok, ya. dini. Dan saya berhasil dalam artian gini, ada ya itu tadi malam periksa itu gulanya awal-awal 300, terus setelah saya cek dan sebagainya sekarang membaik Iya. dan alhamdulillah saya bilang ke diabetes jenengan sudah sembuh. Benar-benar normal. tadi Benar-benar malam. normal. Iya. Gara-gara pencegahan yang Iya, dilakukan pencegahan secara dan ini ya. kita obati dengan obat yang sangat minim, nggak sampai Iya. insulin gitu. Wah, baik dok. Berarti untuk diabetes ini ya kita tahu ya dok harus bagaimana. Sekarang bagaimana ke TB dok? TB. Kapan kita harus ke dokter? Ketika kita tahu sudah batuk-batuk ini, kapan kita harus ke dokter dok? Ya. Jadi TBC itu betulnya gejala khasnya batuk ya. Batuk yang nggak sembuh-sembuh. Batuknya batuk kering, kadang-kadang batuk darah. Ya. Nah, kalau sudah tahu batuk darah, grok darah, ada bercak. Bercaknya bukan cuma garis kayak benang gitu, jadi biok. Utuh gitu ya dok ya? Nah, ya kayak gelas tumpah gitu ya. Nah, itu banyak. Merahnya merah seger. bendera, merah seger, merah ya itu darah. Harus dibedakan dengan muntah darah. Karena muntah darah itu warnanya hitam karena bercampur asam lambung. Jadi pada orang tua usia lanjut 60 ke atas biasanya bingung. Saya batuk darah dok, warnanya apa? Hitam. Oh, itu berarti bukan. Itu mungkin dari lambung. Karena pada orang tua itu sering minum jamu-jamuan sehingga terjadi perdarahan lambung. Itu beda sama batuk darah. Kalau batuk darah warnanya merah seger. Berarti kita ke dokter ketika memang sudah sampai batuk kering nggak sembuh-sembuh atau batuk darah ya. Itu. Terus kadang-kadang ada disertai dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dada di bagian mana dok? Bisa kanan bisa kiri. Kalau kiri kan fokus jantung ya. Kalau nyeri dada batuk pada TBC itu kanan itu bisa terjadi karena ada efusi pleura namanya. Efusi pleura itu ada cairan di paru-paru. Tapi nggak setiap efusi pleura itu TBC enggak. Tadi nanti dianalisa cairan paru-parunya. Baik, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Datang dari live YouTube di RRD Jember dok. Dari Mas Pur, selamat siang dokter. Mau tanya, adik saya pernah terjangkit TB paru dok, tapi sepertinya sudah sembuh. Apakah ada kemungkinan akan terjangkit lagi ya dok? Kalau iya, apakah ada cara pencegahannya lagi dok? Terima kasih dok. Ya. Dari Mas Pur. Jadi ini menanyakan bahwa sudah sepertinya sudah sembuh terjangkit TB paru, tapi apakah ada kemungkinan lagi nggak dok untuk terjangkit lagi? Usianya tidak disebutkan di sini dok. Gini. Usianya tidak disebutkan. Jadi pengobatan paru itu memang agak lama, 6 bulan ya minimal tuh. Jadi biasanya dokter paru evaluasi 6 bulan tuh masih ada sisa-sisa infeksi enggak. Kalau masih ada sisa-sisa infeksi biasanya dilanjutkan 3 bulan sampai 12 bulan ke depan. Makanya dinyatakan sembuh harus konfirmasi ke dokter paru. Bisa juga terjadi kambuh karena mungkin ya seperti pasien yang di pondok tadi, dia udah pengobatan 6 bulan setahun yang lalu. Ternyata dia di pondok ketular lagi. Hanya relapse artinya kambuh. Jadi nggak bisa berhenti di situ, harus diobati lagi 6 bulan lagi. Kebetulan pasien saya gitu, ada di poli paru. Berarti memungkinkan juga untuk kambuh. Biar kita misalnya tidak terjadi seperti itu lagi, bagaimana dok? Jangan kumpul dengan populasi yang berisiko tinggi. Misalkan di pondok banyak pasien yang kena TB ya, TBC paru. Jadi jangan digabung dengan teman-teman yang di populasi itu. Ataupun kalau memang terpaksa ya harus pakai masker.
Itu Pakai masker kalau misalnya mau keluar ya dok ya. mau pokoknya di pondokan itu dia harus ngalah pakai masker supaya jangan ketularan sama teman-temannya gitu. Soalnya penularannya kan droplet langsung dari Langsung ya dok dari ya? mulut ke mulut gitu. Ini apa? Kalau radang itu apa termasuk apa namanya itu? TB. TB. Iya, iya betul. Mungkin boleh disampaikan radangnya seperti apa bu? Apa namanya? Ke leher itu rasanya gimana gitu, batuk terus apa ini gara-gara makan minyak itu apa gimana, padahal aku sudah tidak makan gitu-gitu itu. Ibu usia berapa ibu? Ibu usianya itu 76. Oh 76 ya. Iya. Dibilang dokter radang ya bu ya? Iya. Sudah di ronsen? Sudah di ronsen? Sudah. Nggak apa-apa katanya ronsennya? Nggak apa-apa, nggak luka, nggak apa Oh katanya. ya, oke, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Yaya Ya, atas pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Pulang ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi Bu Yaya dari Kalisat. Bu Yaya Kalisat, terima kasih nggih atas pertanyaan. Jadi radang itu istilah kita medis untuk melihat adakah semacam kemerahan di tenggorokan kita Bu. Jadi misalkan ada kemerahan itu istilahnya kalau kita memudahkan ke pasien ada radang Bu, itu istilahnya faringitis atau bronkitis ataupun infeksi yang di saluran nafas bagian atas. Itu bukan TBC kalau analisa kita, kalau memang dokternya bilang dari foto ronsen bersih tidak ada masalah, jadi bukan TBC, itu cuma radang biasa. Cuman memang radang sering terjadi Bu karena faktor alergi, misalkan hawa dingin, kecentok pedes, makan pedes atau yang bermerica itu bisa radang juga, atau kena faktor dingin Bu, misalkan sering minum es atau maam coklat, jadi faktor-faktor alergen itu yang bikin radang, istilahnya begitu. Apalagi kita misalkan hidup di hawa dingin, kebetulan bulan Juli nanti mungkin biasanya dingin ya, Iya. itu biasanya gampang terjadi radang tenggorokan, itu istilah radang, tapi bukan TBC Bu, jadi beda. Nanti TBC itu harus konfirmasi dengan foto ronsen. Jadi kalau dari ronsen tuh dokter bilang itu TBC, berarti kita ya harus evaluasi. Tapi kalau cuma radang ya insya Allah ya cuma radang biasa aja Bu. Mungkin pengobatannya lebih sederhana, nggak sampai 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan ya, Kalau dok ya. radang, ya. Memang dari kasusnya Bu Yaya ini memang memungkinkan ya dok ya untuk radang kayak agak Bisa karena berkepanjangan. usia lanjut. Mungkin ibu itu usia 70 ya, karena biasanya PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis, jadi gampang batuk, gampang sesek, tapi bukan TB. Oh, bukan TB ya, dok Jadi ya? paru-parunya molor karena faktor usia juga. Jatuhnya ke penyakit PPOK ya dok ya. Itu biasanya dokter paru-paru ngasih kayak nebulizer itu diasap Iya. supaya nggak sesek. Berarti PPOK ini bukan di parunya tapi di salurannya ya dok ya. Di parunya. Oh, di parunya Penyakit juga. paru obstruktif kronis, jadi paru-parunya molor, tapi Iya. itu biasanya pemicunya dari radang dulu. Dari radang dulu infeksi turun ke bawah. Turun Tapi ke bawah. bukan TBC. Iya. Jadi sekedar infeksi yang paru yang modelnya karena usia lanjut sering terjadi itu. Memang sering terjadi ya, dok ya? Biasanya terjadi pada perokok sih kayak gitu-gitu itu. Perokok atau orang-orang yang kena asap Iya. itu. Berarti memang ini untuk kasusnya Bu Yaya memang kita harus memastikan lagi ya dok ya. Harus kita cross check dengan foto, kita cross check dengan kunjungan ke dokter lagi. Iya. Gimana baiknya? Siap, baik dok. Terima kasih dok. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Oke. Datang dari live YouTube juga atas nama Dita Aulia Rahma. Dok, mau tanya, untuk penderita diabetes, apakah masih boleh makan buah-buah yang manis seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya memang perlu disampaikan juga dok, karena Ya. ini juga jadi salah satu catatan bagi penderita diabetes dok di mana-mana ini. Ya. Boleh nggak makan buah-buah manis? Terima kasih Mbak Dita, Ibu Dita. Mbak Dita aja. Mbak Dita ya. Mbak Dita makasih ya. Jadi buah-buah manis tuh ada catatannya Mbak Dita. Jadi manis yang padat dan kecil seperti anggur hindari, tidak boleh. Nangka tidak boleh. Durian tidak boleh. Itu kalau padat. Padat ya dok ya? Tapi yang banyak airnya misalkan kayak belimbing manis Belimbing. itu oke. Semangka asal nggak satu bulatan itu dihabiskan itu boleh karena banyak airnya. Jadi dia gulanya nggak full di buahnya itu. Beda sama nangka sama anggur sama durian kan full padat Iya. manis ya. Ya itu buah pir itu pun boleh. Tapi kita sering edukasi ke pasien buah pir boleh Bu, tapi sehari Nggak banyak. separuh aja. Jangan banyak dikombin dengan buah yang lain misalkan atau semangka atau belimbing Iya. gitu. Ada pertanyaan lagi biasanya
kates boleh nggak dok? Ya boleh sih, asal jangan banyak-banyak gitu. Jadi dengan potongan yang misalkan sedadu-dadu kecil gitu, kita maam 5 pagi, 5 sore, itu masih oke. Oh ya, mangga nggak boleh. Oh, mangga. Mangga itu jahat sekali. Jahat ya bang. Soalnya kemarin waktu musim mangga itu ada pasien nggak makan apa-apa dok, nggak makan apa. Terus ternyata cuma mangga 2, tapi mangga mana lagi mau manis, gulanya 400. Memang yang enak-enak ya dok, nangka, duren, mangga itu kan. Itu panisnya padat tuh. Hati-hati dengan itu. Berarti memang kita perlu juga memilih ya dok ya. Mungkin boleh dikasih tahu apa rekomendasi dok, buah-buah yang aman untuk dikonsumsi. Selain tadi disebutkan ada pepaya yang mungkin boleh dikit, habis itu pir setengah pot, setengah buah. Apalagi mungkin dok? Yang sering saya adviskan ke pasien yaitu ya belimbing ya pasti ya. Belimbing. Pisang itu boleh, tapi usahakan pisang yang gak manis, pisang kepok. Pisang kepok, ya memang hambar itu deh. Ya pisang gaji itu ya. Terus apalagi itu semangka masih boleh. Terus pir masih boleh, pepaya boleh. Ya itu. Seperti itu ya dok ya. Yang sekitar di sini paling-paling kalau buah naga itu boleh tapi dikit sekali, itu tinggi juga. Itu kayaknya manis juga ya dok manis juga, tinggi gulanya itu. Berarti itu yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi, tapi tetap perlu batasan juga ya. Perlu batasan, tetap harus dilihat volumenya berlebihan atau enggak. Jadi jangan istilahnya nafsu, wah iki semongko akeh oleh karo adek tak nilai separuh, pasti naik gulanya. Berarti kita perlu harus identifikasi terlebih dahulu ya dok ya. Baik, sebagai tambahan ya, kadang-kadang pasien tuh menyepelekan kerupuk. Saya nggak makan nasi dok, saya nggak makan apa-apa dok, saya makan terus mau kerupuk ya, saya bedek gitu aja. Iya, saya nghabiskan 1 toples gulanya 300. Waduh. Kerupuk itu tepungnya tinggi. Iya sih. Jadi hati-hati. Memang enak sih dok. Jadi kerupuk itu kan kenyang ya. Ya itu bikin gula naik juga pada orang diabetes loh. Tapi kalau kita nggak diabetes, insya Allah maam kerupuk 2 atau 3 nggak akan naik masalah gula. ya dok. Kalau orang diabetes 3 itu menaikkan gula pasti. Baik. Sekarang kita masuk ke keterkaitan antara diabetes dan tuberkulosis dok. Nah sekarang ketika misalnya ada penderita yang sudah dinyatakan mengidap diabetes dan tuberkulosis bersamaan dok, bagaimana dok strategi pengobatannya dok? Apa yang bisa dilakukan? Apakah kita perlu mengobati dulu diabetesnya atau kita bisa lakukan ini secara bersamaan dok? Ya, terima kasih Mas Willy. Jadi kebetulan diabetes mellitus dan TB itu bisa terjadi bersamaan, dan penanganannya juga harus bersamaan. Jadi biasanya kita kolaborasi dengan dokter paru. Dokter parunya ngobati TB-nya, kita yang penyakit dalam ngobati diabetesnya. Nah, kalau TB parunya sudah pasti mereka dokter paru-paru akan ngasih obat selama 6 bulan dengan istilahnya regimen ya, pengobatan ada namanya obat FDC. Itu obat yang isinya INH, rifampicin, etambutol sama pirasinamid itu dalam 1 tablet. Biasanya obatnya gede, diminum tergantung berat badan. Kalau berat badannya ringan mungkin 2 tablet langsung. Kalau berat badannya agak tinggi 3 tablet. Kalau berat sekali 80 kg mungkin 4 tablet sekaligus. Dan biasanya diminum malam supaya membunuh kuman TB-nya. Kalau di penyakit dalam kita mainnya udah pakai insulin mas. Jadi orang diabetes kalau sudah ada TB-nya harus pakai insulin, nggak bisa pakai pil-pil biasa karena dikatakan pil diabetes pil obat TB itu dengan obat diabetes dia akan saling berinteraksi sehingga saling mengurangi dosis di tubuh. Makanya dokter paru-paru mesti minta insulin. Jadi kita menyuntikkan insulin misalkan dosisnya 3 kali sehari sebelum makan berapa unit. Terus ada yang disuntikan malam tergantung dosis gulanya. Kalau dosis gulanya tinggi banget misalkan 400-an ya kita 3 kali sehari sebelum makan. Ataupun gulanya kalau baik-baik saja misalkan antara 210, 200, 180 itu biasanya kita pakai insulin yang long acting yang disuntikan malam hari. Jadi nggak rutin pagi siang sore malam itu enggak. Jadi tergantung dosis insulinnya. Jadi kita tetap kolaborasi antara dokter paru-paru dengan dokter penyakit dalam. Jadi kalau misalkan pasien itu sudah pulang dari rumah sakit biasanya kontrol 2 poli. Kontrol ke poli paru juga kontrol ke poli penyakit dalam juga ya dok ya. Berarti ini bisa dilakukan secara beriringan. Bisa beriringan. Tapi dok, apakah ini biasanya kan masih ada stigma dok di masyarakat bahwa nggak usah diminum banyak-banyak obatnya nanti biar nggak makin merusak yang lain dok. Karena ada anggapan kayak misalnya nanti ini obatnya terlalu banyak nanti malah kena ke ginjal dok. Nah bagaimana dok anggapan itu dok? Itu pendapat yang mungkin ya menurut saya sih salah sih ya. Karena pengalaman saya orang yang nggak diobati ginjalnya pasti rusak karena gula itu merusak ginjal. Jadi gula yang tinggi 300-400 tuh pasti meningkatkan kreatinin, nanti kreatinnya bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7 itu. Kan selama kita ngobati pasien kan kita mesti evaluasi cek
kreatinin selama tiap bulan atau tiap 3 bulan. Jadi dokter mesti mantau gitu. Jadi kita nggak akan sembrono ngasih obat tanpa pemantauan, ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya, dok, ya. Jadi obat-obatan terutama insulin itu betulnya aman sih untuk ginjal. Yang berpengaruh ke ginjal itu obat-obat TB, tapi nggak semua sih, cuma salah satu aja, rifampicin aja yang meningkatkan ethambutol aja yang meningkatkan kreatinin, tapi itu mesti dipantau sama dokternya. Pasti ini juga ya dok, tetap terkontrol ya dok ya. Jadi semakin banyak obat semakin rusak ginjal ya enggak juga sih, karena memang kita tujuan ngobati untuk melindungi organ-organ yang terjadi komplikasi, karena kalau nggak diobati nanti ginjalnya malah kena gitu. Baik dok, dok ini untuk terkait overlapping obat, ada nggak dok kejadian-kejadian seperti ini antara obatnya paru dan obatnya si diabetes sendiri dok? Kalau obat overlapping enggak sih, cuman kita tetap ada efek samping. Misalkan ya obat insulin itu bikin hipoglikemi namanya, gulanya ngedrop, itu bisa terjadi karena pasien TBC obatnya kan ada INH, itu bikin mual nggak mau makan. Pasien misalkan udah pulang, kita ajari suntik insulin di rumah, disuntikan tapi nggak mau makan, akhirnya hipo, masuk rumah sakit lagi karena gulanya ngedrop di 80, itu namanya hipoglikemi. Itu betulnya bukan overlapping tapi efek samping obat. Terus juga obat-obat paru misalkan dan juga INH itu meningkatkan fungsi liver SGT. Keluarnya juga gitu, mata kuning, terus mual muntah. Nah itu biasanya kita juga harus menghentikan pengobatan TB yang untuk INH dan sebagainya, itu yang merusak, istilahnya mengganggu liver, jadi kita stop dulu. Biasanya kita diskusi sama teman paru, Bu Movita ini coba stop dulu aja, ini kita nggak bisa melanjutkan karena SGT-nya misalkan di atas 200, itu harus stop dulu gitu. Berarti memang sebenarnya ya itu masih dalam kategori wajar ya dok, asal kita pun juga terkontrol dan terbuka ya dok ya. Baik dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, datang dari YouTube RRI Jember dok, atas nama Anis Agustin. Mbak Anis mau tanya dokter, apakah ada olahraga tertentu yang bisa mencegah diabetes sekaligus TB paru dok? Olahraga yang bisa mencegah diabetes dan TB paru. Betulnya olahraga ya, semua olahraga itu bagus prinsipnya ya. Tapi olahraga yang bagus tuh yang dikerjakan secara kontinu. Sebagai contoh ya, jalan kaki cepat, jogging. Jogging itu bagus. Dia kalau kita terbakar, paru-paru kita bagus, oksigen yang masuk juga bagus. Jadi jogging itu lebih recommended daripada yang lain, karena dia tidak memaksa. Misalkan kalau lari untuk orang usia 60 atau 50 ke atas, mungkin lututnya udah nggak mungkin untuk lari ya, karena menyebabkan radang sendi, OA dan sebagainya. Betul. Kalau untuk usia 20-an sih nggak apa-apa sih lari, tapi untuk all usia, semua usia, jadi baik 10, 20, 30 maupun sampai 70, jalan kaki cepat itu bagus karena dia meningkatkan kapasitas oksigen dan juga membakar kalori kita sehingga insya Allah tidak terjadi diabetes. Pokok kuncinya gini, habis makan jangan tidur. Habis itu makan aja. Jangan tidur ya dok. Karena harus dibuang, harus dibakar kalorinya. Karena kalau habis makan kita tiduran ya kalori kita numpuk jadi lemak. Lah lemak itu numpuk di liver, akhirnya jadi fatty liver dan sebagainya. Nanti akhirnya juga TG-nya tinggi, menyebabkan pankreasnya capek untuk mengeluarkan insulin kan tersiksa pankreasnya, dia jadi diabetes gitu. Habis makan jangan tidur. Gitu aja. Ini juga informasi juga buat saya. Karena memang kita harus berusaha untuk bergerak ya dok ya. Tetap bergerak. Karena memang tadi ketika dokter tadi bilang bahwa olahraga yang terbaik adalah yang kontinu ya dok ya. Walaupun ringan seperti kayak jogging itu enggak apa-apa ya dok, asal kita rutin lakukannya. Renang juga bagus sih, cuman nggak semua orang bisa renang. Baik dok. Ini sekarang saya ingin berbicara soal pola makan dan gaya hidup dok. Ini seberapa penting sih dok buat penyintas penyakit diabetes dan TB paru dok? Bagaimana kita bisa ngatur pola makan dan gaya hidup ini kan? Ini salah satu yang cukup berat ya dok ya. Karena mungkin kan gaya hidup itu kan sudah terbentuk sekian tahun dok. Nah gimana caranya kita bisa men-treat itu dok? Jadi untuk diabetes dan paru betulnya pola makan dan gaya hidup betulnya secara umum ya semua dikerjakan sama sih. Jadi harus terjadwal. Misalkan
kita biasa makan pagi makan 3 kali, jam 7, jam 12, jam 7 lagi. Ya udah dikerjakan sesuai jadwal. Jangan acak-acakan karena jam alarm lapar kita nanti berubah. Misalkan kita makan pagi jam 7, makan sore jam 3, ya udah dibuat jam segitu aja. Jadi terjadwal bener-bener. Kalau memang butuh snack, misalkan jam 7 sarapan, jam 10 biasanya agak kerucuk-kerucuk, kita mau snack buah aja. Terus jam 12 makan nasi lagi boleh. Terus di antara jam 12 sampai jam 7 itu ada fase lapar juga, jam 3 sore itu maam snack lagi. Snacknya boleh buah, boleh yang makanan ringan. Pokoknya jangan dikasih kalori yang berat-berat di tengah-tengahnya itu. Tuh. Terus kalau malam hari lapar, ya itu yang paling berat nih. Nah, itu dia, Dok. Untuk karyawan yang malam-malam ya, terutama Iya. dokter ataupun perawat ataupun siapapun yang kerja malam itu memang tantangan yang berat karena malam tuh lapar. Ya, memang kalau makan malam ya usahakan bawa bekal dari rumah dimakan, udah habis itu kalau memang kerja malam ya kerja, tapi orang yang kerja malam biasanya terbakar kalorinya. Jadi insya Allah dia nggak akan terjadi diabetes kalau memang buat kerja, nggak buat tidur. Karena kerja malam juga kalorinya tinggi, kalori yang dibutuhkan. Iya. Jadi nggak apa-apa sih, misalkan dia memang kerja shift malam ya sebelum kerja makan dulu, tapi habis itu kan kerja. Bukan habis makan tidur ya, Dok ya. Habis makan dulu ya nggak boleh. Iya, berarti memang tetap butuh butuh sebuah pola yang memang kalau sudah dokter bilang jamnya segini ya kita taat ya, Dok ya. Iya. Baik, Dok. Ini, Dok, barusan saya terlintas, Dok. Penyakit ini bagi penyintas yang memang secara sekaligus, Dok, antara diabetes mellitus sama TB paru secara bersamaan, Dok. Peluang sembuhnya ada, Dok? Alhamdulillah ya. Ada, Dok ya? Alhamdulillah banyak juga yang sembuh. Banyak juga yang sembuh ya. Cuman diabetesnya yang tetap harus pakai obat, harus pakai insulin atau kebetulan yang kemarin di poli itu sering diabetes TB, kan memang diabetes harus pakai insulin. TB-nya sama dokter paru, dok ini udah selesai pengobatannya udah 6 bulan dan paru-parunya udah bersih, sembuh kan paru-parunya. Nah cuman diabetesnya harus pakai obat terus, jadi insulinnya kita stop, ganti obat oral buat minum. Jadi diabetesnya harus terkontrol. Berarti ini peluang untuk sembuhnya besar juga ya, Dok ya? Tinggi sekali. Jadi paru-parunya pasti sembuh insya Allah. Tapi diabetesnya harus terkontrol karena gula darah di atas 200 berisiko kemana-mana. Jadi harus di bawah 200. Iya. Dan dengan obat-obatannya yang kita berikan, apa aja yang paling sederhana, ada yang kelas berat juga ada. Gitu. Berarti bagi para penderita nggak perlu takut karena memang ada banyak juga ya, Dok ya, kasus-kasus yang bahwa diabetes ini pun juga bisa terkontrol, TB punya juga bisa sembuh ya, Dok ya. Sembuh pasti. Berarti ini justru malah bisa membangkitkan optimisme kepada masyarakat untuk ayo pergi ke dokter, ayo kontrol, ayo untuk hidup sehat ya, Dok ya. Karena memang semuanya kembali ke diri kita masing-masing ya, Dok ya. Kita mau mengusahakan, dokter pun juga membantu, itu pun juga bisa bisa membuat kita jadi sembuh. Sebelum kita mengakhiri, Dok, mungkin ada pesan dan harapan bagi masyarakat terkait pencegahan dan penanganan DM ini yang mungkin juga ini dianggap sebelah mata, Dok, di masyarakat. Betulnya simpel sih pesan saya ke terutama teman-teman yang generasi muda ya. Ke generasi muda, betul-betul, Dok. Ini jangan suka makan yang ya berat-berat lah, misalkan kayak ya nggak nyalain sih, mereka suka mie, suka kafe, suka apa, tapi tolong jangan tiap hari ke kafe, jangan tiap hari ke beli-beli mie gitu, boleh sih sesekali. Tuh yang jelas kalorinya harus dihitung, jangan banyak-banyak. Terus jangan suka begadang, jangan suka tidur malam. Jangan suka begadang ya. Dengan tidur malam tuh pasti kita lapar. Problemnya kalau habis makan, iya kalau ada aktivitas yang lain misalkan kerja tapi habis makan dan sebagainya nanti tidur, ya itu penyebab diabetes juga. Itu yang diabetes. Kalau yang TB prinsipnya kita harus aware terhadap lingkungan kita. Misalkan ada keluarga kita yang batuk-batuk lama, ya itu harus segera diperiksakan. Jadi kita bisa melihat di lingkungan kita sendiri dulu apakah ada yang batuk lama. Soalnya kalau salah satu ada yang TB itu berisiko untuk menularkan ke orang lain. Terutama anak-anak sih yang gampang tertular, anak-anak kecil. Jadi imunnya anak itu nggak sebagus dewasa, jadi kita tetap harus care terhadap sekeliling kita. Itu yang untuk TB. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, sudah berbincang-bincang, dan itulah dia pendengar perbincangan kita pada kesempatan dialog interaktif pada pagi menjelang siang hari ini bersama dengan Dr. Indra Hartawan, spesialis penyakit dalam. Terima kasih, Dokter, sudah berkunjung kemari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa menginspirasi kita semua, juga membuat kita pun juga akhirnya semakin sadar bahwa kita menjaga tubuh kita dengan penuh kebaikan.